Halo, Pisces. Nah, ada yang request Pisces ya, ada yang sampai DM saya loh, Kak Pisces gitu ya. Karena gue kepikiran Aquariusnya, karena moon gue di Aquarius. Ini channel apaan Kak? Enggak, ini channel latar rambut. Oke, Pisces selebihnya silahkan cek di dalam deskripsi. Yang lu sampai bosan kan menatap saya, iya. Gua rambut dulu urusannya gitu ya. Pisces whatever lah, ntar lagi gua tata. Oke, Pisces, semangat ya, pelan-pelan semangat Kak, gue semangat gitu ya, walaupun nggak semua gitu ya. Pisces sudah lewat musimnya lo, sekarang sudah Gemini, Gemini dualisme banget gitu ya. Apaan sih ini? Datang-datang ada yang susah melepaskan apa ya namanya, Emperor kartunya Kaisar Aries, susah untuk melepaskan kayak entah itu ketergantungan atau memang itu semata-mata lu sendiri terlalu obsesif pada sesuatu gitu loh. Ada yang susah melepaskan obsesif itu. Entah orang yang berkaitan sama Pisces atau Piscesnya gitu loh. Nah, dan di sini ada yang nggak mau putus, ada yang minta pertanggungjawaban, ada yang minta jalan satunya nggak mau, gitu ya. Ada yang mau pisah tapi nggak bisa pisah, gue lihat. Waduh, kalau gue karena kalau gue orangnya simple gitu ya, mau gue lihat yang mana dulu ya. Kalau gue ke diri gue sendiri aja deh, kalau gue simple ya, kalau udah itu gue lihat satu dua kali, bahkan bahkan walaupun gue senang pakai banget gitu ya, walaupun gue cinta gitu ya, satu dua kali gue lihat gitu, gue bukan lagi pada masanya untuk coba deh gue kasih kesempatan, karena satu dua kali kesempatan itu sudah lebih dari cukup. Jadi kalau gue mau bilang sih, semakin lu bertambah usia, sebenarnya lu paham gitu ya, mana yang nggak cocok, mana yang sejalan, mana yang enggak. Mana yang bikin lu gila, mana yang bikin lu waras, seharusnya lu paham kayak gitu. Udah, kalau harus dilepaskan, dilepaskan aja. Apalagi kalau sudah obsesif ini ya. Ada yang posesif-obsesif nih di sini. Ngontrol banget gitu loh. Entah Pisces ke seseorang atau seseorang ke Piscesnya gitu ya. Kecenderungannya nggak sehat aja gitu ya. Apalagi kalau itu masih dalam penjajakan, masih dalam masa pacaran, bener-bener nggak, bener-bener nggak, apa ya, nggak sehat banget gitu loh. Oke, begitulah. Ya terserah lu sih, karena gua ngeliat ya terserah lu, karena banyak beberapa yang masih pengen mempertahankan gitu loh. Ada beberapa yang pengen melepas tapi bingung melepasnya gimana. Mau gua ajarin men, mau gua ajarin. Gua barusan nih ngelepas satu lagi gitu ya, gampang ya udah. Dia WA ya udah, nggak gua lihat, nggak gua baca. Kadang gua baca 3 hari kemudian tapi nggak gua balas. Hmm. Akhirnya dia sendiri bingung sendiri, ya udah ngapain gitu loh. Gua nggak akan ke-trigger dengan, aduh kok dia nggak WA lagi ya, nggak usah gitu loh. Gue dengan diri gue sendiri, udah, ini satu dua kali udah seperti ini, nggak akan bisa lagi diperbaiki. Jadi intinya karakter dia seperti itu, dan kita nggak akan cocok, udah. Rajanya koin di sini, Taurus, Virgo, sama Capricorn, entah kenapa yang gue lihat di sini ada yang morotin. Entah Pisces ke seseorang atau orang yang berkaitan sama Piscesnya gitu loh. Ada yang morotin, itu aja. Ada yang ada yang manfaatin uang lu, harta lu, sekali lagi ya, entah Piscesnya atau orang yang berkaitan sama Pisces. Karena bisa aja energinya kebalik gitu ya. Iya. Dan ada juga baru kenal sama orang. Ah, ada juga beberapa Pisces ini yang sangat benar-benar ini semangat 45 banget cari uang ini ya. Jadi nggak peduli karena ada yang pengen Pisces buktikan gitu ya. Karena Pisces berpendapat, karena Pisces ngeliat kalau gue banyak uang, gue bisa begini begitu, gue bisa menggait lu, gue bisa beli lu dan lain sebagainya. Ada yang muak gitu ya. Hmm. Ada yang pasti sih ya pengen buktikan sesuatu kepada seseorang gitu, lo pengen menarik perhatian seseorang dengan dia itu punya uang. Hmm. Ada juga yang baru kenalan dengan orang yang lebih tua yang bisa ngasih dia uang. Manfaatin lagi nih. Aduh, gimana sih maksudnya gitu ya. The Hermit, Virgo.
Taurus, sedikit Capricorn. Ada yang sadar dimanfaatkan ya. Hmm. Menarik diri langsung tiba-tiba. Ada yang sadar dimanfaatkan, sudah ada di sana terus-terusan. Tapi kayaknya hubungan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu loh. Ada energi bosan dan akhirnya menarik diri. Tidak mau melepaskan, tapi ya gimana? Ya itu berkaitan. Kartunya Kaisar, Rajanya Koin, sama kartunya Pertapa, berkaitan banget gitu loh. Kenal, seneng, lama-lama kok jadinya runyam begini gitu ya. Mau dilepaskan bagaimana, mau diteruskan juga bagaimana. Kalau gue udah tahu begini sih, ya udah gak usah pakai kata apa ya. Kalau gue simpel mah ini loh nggak ada penyelesaian bagi gue. Bagi gue udah habis, udah ya selesai gitu loh. Ngapain? Kalau dia manfaatin gue ya udah, bye bye. Kayak gue nggak bisa cari uang sendiri. Kayak kayak gue tuh nggak bisa hidup tanpa lu gitu loh. Gue nggak bisa hidup tanpa uang, men. Ya, bukan tanpa lu. Karena bukan lu yang menciptakan oksigen gitu ya. Biasa aja. Kalau gue biasa aja gitu ya. Aduh, ada rajanya koin, ada ratanya tongkat di sini. Kok berbanding terbalik ya? Di satu sisi lu itu benar-benar berlogika gitu ya. Satu sisi lu benar-benar pengen mengusahakan sesuatu, tapi di sisi lain lu sebenarnya itu bergejolak pikiran untuk meraih sesuatu itu gitu loh. Hmm. Ada juga yang dikejar-kejar, tapi ada juga pasis yang mengejar-ngejar sesuatu, yaitu ada urusannya dengan hati. Seperti tadi saya bilang, ada yang pingin membuktikan sesuatu kepada seseorang kalau gua mampu. Kalau lu udah melakukan seperti itu sama gua, lu lihat gua itu pencapaiannya nanti apa. Pengen membuat seseorang bertekuk lutut sama si Pisces atau orang yang berkaitan sama si Pisces. Dendamnya kok detail banget ini ya. Dalam pakai banget. Gitu ya. Oh my God, please. Saya tidak bisa ini urusan dendam-dendaman. Saya cuma menyampaikan saja. Nggak semua Pisces ini, nggak semua Pisces. Ah, memang belum matang gue lihat. Kesatria cawan di sini. Pisces Cancer sama Scorpio, Scorpio-nya sedikit. Nggak matang. Ya itulah. Maju mundur ketika jadi ya gimana, ketika bersama ya gimana, ketika nggak bersama ya bagaimana gitu loh. Ada energi yang nggak masuk akal juga Pisces ngelihatnya gitu ya. Gue nggak habis pikir deh Kak. Kayaknya kita biasa-biasa aja gitu ya. Tapi nggak tahu kok dia jadi rese sih gitu loh. Padahal gue nggak ngomong seperti ini. Gue maksudnya nggak seperti ini. Kok jadi salah paham gitu loh. Si Pisces kenapa sih? Atau orang yang berkata sama Piscesnya, si dia kenapa sih? Si doi kenapa sih gitu loh. Kok gue tadinya gue kira baik-baik aja. Tapi ternyata kok lama-lama besoknya ketemu, 2 hari lagi ketemu, kok jadi berubah gitu loh. Gue salah apa gitu ya. Ini banyak salah pahamnya di sini gitu loh. Ada yang putus sambung. Oh my God, I'm so sad. Oke, di kartu terbawah ada The Lovers. Ada yang dijadikan pilihan, ya kartunya Gemini. Ada yang nggak dijadikan prioritas. Jadi gini loh, Beb ya. Gue kasih tahu lu gitu ya. Gini loh, Beb, ya. Kalau lu tuh mau mulai satu hubungan, lu pastikan sendiri deh. Lu tolong pastikan dulu di awal gitu ya. Dilihat. Walaupun lu sudah ngomong cinta, wah cinta segala macem deh cinta diomongin gitu ya. Di pertemuan pertama, kedua gitu ya, hari pertama, hari kedua tuh, cinta lu itu sudah setinggi gunung gitu ya, sudah setinggi langit gitu, setinggi langit ketujuh gitu ya. Tapi lu lihat lagi, tolong logika lu dipakai gitu loh. Gue tahu lu Pisces gitu ya, berperasaan pakai banget gitu ya. Tapi lu tolong dong dimainin logika lu gitu ya. Ketika gue bicara kayak gini, nyambung gak ke dia? Ketika gue ada masalah kayak gini, ketika gue nyebut kayak gini, ke dia nyambung gak? Nyambungnya itu nyambung ke dianya, atau memang dia itu benar-benar berempati, bersimpati, paham bener nggak gue yang hadapi? Atau dia sibuk membicarakan dirinya sendiri, atau dia sibuk memuji diri gua untuk keuntungannya dia, untuk benefitnya dia. Lu harus bisa mikir men kayak gitu. Tapi kalau lu dibutakan sama cinta dengan berpendapat kayak begini, karena dulu gua kayak gitu. Kalau sekarang gua enggak gitu. 1-2 kali pertemuan gua lihat, kayaknya lu nggak ada waktu deh buat gua. Gua sibuk, tambah lu sibuk.
Kita tinggal satu wilayah tapi kayaknya lu nggak ada waktu buat gua. Kayaknya gua ngomong A, lu ngomongnya Z. Ini berbanding terbalik banget gitu loh. Kayaknya nggak bisa ini sudah. Sudah diputuskan aja gitu loh. Walaupun dia mau ngomong mau protes seperti apapun, gue sudah nggak bisa nggak bergeming. Kenapa? Karena semakin lama kita bersama, semakin bingung main putusnya. Semakin bingung putusnya. Karena udah banyak yang dilakukan bersama, berbagi akun lah, berbagi potret lah, berbagi makanan lah, berbagi uang lah, berbagi rekening. Ih, kok sampai rekening ya? Aduh, jadi bingung memutuskannya bagaimana. Aduh, banyak teman yang udah paham. Aduh, ini bagaimana nih? Yang sibuk diri lu sendiri, men. Kalau gua enggak sibuk. Udah gua putusin aja. Ya gimana lagi? Kan mending kayak gitu. Daripada setelah bersama berpuluh-puluh tahun, baru sadar kayaknya gimana juga. Kartu teratas ada 9 tongkat di sini udah berperasaan, ngelawan perasaan itu, tapi nggak bisa melawan perasaan itu gitu loh. Tapi lu berusaha melawan perasaan itu gitu loh. Gimana ya? Leo, Sagittarius sama Aries. Berusaha tetap gitu loh. Ada yang berusaha mempertahankan hubungan, gue lihat di sini karena nggak mau pisah pakai banget gitu ya. Nah itu kalau sudah emosi berperan, apalagi lu Pisces gitu ya. Apalagi kalau Pisces ketemu sesama air atau tongkat, waduh. Udah urusannya hati melulu ini. Yang di sini beremosi, yang di sana beremosi. Gak ada yang berlogika. Aduh, tapi gue nggak ngomong soal karena ini apa ya, karena ini tongkat atau ini air ya. Gue lebih ngeliat personalnya sih, dan kebetulan Pisces ya kebanyakan ya main perasaan gitu loh. Jadi ya silakan ditimbang sendiri, lu mau bagaimana gitu ya dalam hubungan ini, karena yang gue lihat ini masih seputar urusan hati ya. Koin cuma keluar satu, dan ini pun gue rasa tetap ini dominan ada yang memanfaatkan dan dimanfaatkan gitu loh. Jadi silahkan lu memutuskan sendiri bagaimana membawa hidup lu. Kalau gua simple, orang itu satu dua kali udah gua lihat. Namanya orang itu hidup di dunia ini, semakin lama lu semakin belajar. Kalau orang itu sudah paham, lu udah paham, lu dimanfaatin, kenapa lu ngebiarin gitu loh. Apalagi update status, nggak ada gunanya. Ya, kalau gua confront orangnya, kita nggak bisa bersama lagi. Ngomong seperti ini, oh ya udah gitu loh. Jadi dia nggak paham. Udah seharusnya dia tanya kenapa, tapi dia sibuk untuk mengungkapkan isi hatinya. Ya udah, jadi artinya memang dari depan memang kita nggak sesuai itu aja. Jadi ya kalau gua ngelihatnya gampangnya sih ya anggap aja waktu yang kita habiskan bersama itu ya kayak kita main kartu lah. Jadi nggak ada ujung pangkalnya gitu loh. Karena emang nggak ada yang didapat dari main kartu, kecuali kalau lo emang di turnamen gitu ya main kartu dan dapat hadiah sekian miliar dolar, nggak masalah gitu loh. Ya kayak anggap aja teman nongkrong gitu yang kemarin, ya udah. Ntar dapat lagi teman nongkrong yang lebih baik gitu aja. Oke, thank you Pak Isis.